Share screen dulu. Iya. Apa udah nampak ya? Sudah, Mo. Sudah ya? Baik, terima kasih. Selamat malam untuk suster, saudara-saudari, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan. Malam ini saya Romo Robi Ordo Karmel, saya seorang imam yang bertugas di Marian Center Indonesia sebagai moderator di Jakarta Barat. Saya juga membantu Carmelite Center Jakarta, kemudian juga membantu mengisi Suara Karmel dan konten-konten Orang Kudus Karmel, dan saya juga membantu, kadang-kadang diminta membantu pelayanan di paroki-paroki Karmel yang terdekat. Ya. Hari malam ini saya bersama teman-teman dari KKI Satora memberi saya tema bercermin pada Ayub atas kehilangan dan penderitaan hidup di zaman sekarang. Baik, langsung saja kita ikuti dari slide. Penderitaan itu bagian dari kodrat manusia. Ya, mau nggak mau kita itu pasti mengalami penderitaan. Kehilangan ya. Kehilangan itu juga, kehilangan dan penderitaan itu adalah bagian dari kodrat manusia yang membuat perubahan dalam kehidupan kita. Jadi kehilangan dan penderitaan itu, kehilangan terutama ya, itu memang bisa berupa kesedihan dan penderitaan atau tempaan atas kualitas ketabahan dan kesiapan diri manusia. Pertama saya bicara tentang loss ya, kehilangan. Kehilangan merupakan bagian dari rasa memiliki karena adanya keterikatan atas sesuatu atau seseorang. Orang bisa kehilangan dalam arti fisik, misalnya orang kehilangan orang yang dicintai, meninggal, entah pergi, entah hilang, atau anggota tubuhnya karena kecelakaan, sakit, misalnya diamputasi, sehingga mengalami kehilangan. Kehilangan dalam arti pekerjaan, harta, misalnya ditipu orang, uang, kesehatan, jabatan, dan sebagainya. Kehilangan non-fisik itu bisa berupa kehilangan kesempatan, jadi menyesal, kenapa dulu waktu muda tidak belajar, kenapa dulu waktu muda malas-malasan, jadi kesempatannya hilang. Kehilangan waktu, pikiran, tenaga, perasaan, ya kadang-kadang ini kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi, gitu ya. Bahkan ada orang yang kehilangan relasi dengan Tuhan, jadi menjadi ateis, menjadi murtad, seperti itu. Orang kehilangan juga relasi dengan sesamanya, bisa keluarga, bisa dengan tetangga, bisa juga dengan bahkan saudara sendiri gitu. Dan juga kehilangan dengan lingkungannya, jadi mungkin dia juga tercabut dari lingkungan budayanya, mungkin terlalu lama meninggalkan kampung halaman dan sebagainya. Macam-macam ya, kehilangan itu dalam berbagai bentuk. Ya kehilangan itu memang adalah sesuatu yang bisa menyakitkan dan mengganggu, seperti halnya juga penderitaan ya. Penderitaan itu juga sepertinya sesuatu yang bisa menimbulkan rasa sakit dan mengganggu kadang-kadang. Dalam rancangan Allah ya, penderitaan itu sesuatu yang menuntut kita supaya kita berefleksi, berpikir, lalu bertobat, dan kemudian bertindak. Pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Ya. Kejadian 1 ayat 27, ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mulai merasakan apa yang disebut sebagai penderitaan. Perempuan akan susah payah mengandung dan melahirkan karena hawa nafsu, dan laki-laki harus bersusah payah mencari rezeki sehingga manusia akhirnya mati menjadi debu tanah. Nah ini kita ingat Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Penderitaan menyatu dengan hidup manusia sejak awal mula
dan tak mungkin manusia hidup tanpa merasakan penderitaan. Dari sejak lahir, bayi menangis kesakitan. Ketika pusarnya harus diputus, tali pusarnya harus diputus. Lalu anak belajar berbicara, belajar berdiri, lalu jatuh. Lalu anak bertumbuh besar, lalu mengalami pengalaman jatuh, bangun, gagal, senang. Dan itu semua penderitaan bisa membuat kita kuat, tapi juga bisa membuat orang hancur. Nah, jadi tergantung bagaimana memaknai penderitaan itu. Penderitaan bisa secara fisik tentunya ya, seperti ya penyakit tadi, siksaan orang lain, maupun menyakiti diri sendiri, seperti narkoba, suntik, macam-macam. Lalu penindasan, perang, perbudakan, pelecehan seksual, kekerasan, dan sebagainya. Penderitaan juga bisa dalam bentuk gangguan kejiwaan, ya, depresi, bully, perundungan, celaan, teror, makian kasar, merasa direndahkan, difitnah, dikucilkan, dan sebagainya. Jadi ini penderitaan rohani, ya. Tadi ada fisik, ada kejiwaan, ya, psikologis, ada juga rohani. Itu penderitaan yang rohani, misalnya merasa berdosa, jauh dari Tuhan, bahkan mungkin orang kerasukan setan, kekeringan rohani, kerakusan rohani, krisis rohani, dan sebagainya. Jadi ada orang yang menderita karena memang sesamanya berdosa. Ada sistem yang rusak, misalnya ada korupsi, ada kesewenang-wenangan dari penguasa, ada ketidakadilan, ada diskriminasi, anak melawan orang tua, dan sebagainya. Tapi ada juga orang menderita karena orang jahat. Mazmur 73 itu mengungkapkan. Misal kesaksian para martir, ya, mereka menderita, tapi menderita karena iman mereka, lalu mereka disiksa. Ada orang yang menderita karena melihat penderitaan orang lain, misalnya pejuang kemanusiaan, pejuang hak asasi manusia, ya, dan sebagainya. Ya. Ada juga penderitaan, ya, karena tugas yang dijalankan, karena jabatannya. Contoh orang yang diasingkan, dipenjara, bahkan dihukum mati. Ya, kita ingat dulu ada Philip Tibo, ya, kalau nggak Tibo, ya, dan kawan-kawan itu yang dijatuhi hukuman mati, kendati faktanya mereka sebenarnya tidak membunuh siapapun. Nah, itu terjadi di Indonesia. Nah, Alkitab bisa dikatakan kitab yang berisi penuh dengan masalah penderitaan manusia. Satu, kesengsaraan akibat dosa manusia. Itu tertulis dalam kitab Kejadian tadi, kejatuhan Adam dan Hawa, lalu kemudian dalam kitab Tobit 13 ayat 2, memang Allah menyiksa tapi juga mengasihani. Tobit 13 ayat 8, bertobatlah hai orang-orang yang berdosa dan lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu kalau Allah berkenan kepadamu dan menjalankan belas kasihan kepada kamu. Tanah menjadi terkutuk sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya. Sekarang kita lihat juga tokoh Ayub, ya, yang hari ini menjadi tema besar kita. Kita lihat satu pelajaran lah dulu, bahwa dari Ayub kita bisa melihat penderitaan itu tidak selalu hukuman dari Allah. Memang Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mereka diusir dari Taman Eden karena mereka melanggar, tidak taat, ya mereka semacam dihukum. Itu benar. Tapi juga seperti Ayub itu ada perbedaan. Dia tidak salah, dia tidak berbuat dosa, tetapi memang dia sedang diuji imannya. Nah, yang menguji pun bukan Tuhan sebenarnya, tapi si iblis, ya. Atas seizin Tuhan, maka iblis mencobai Ayub. Penderitaan tidak selalu hukuman dari Allah. Nabi Ayub adalah orang yang benar dan takut akan Allah, tapi ia menderita penyakit mengerikan. Ia kehilangan semua anaknya, hartanya, bahkan juga istri dan sahabatnya menyudutkannya. Allah mengizinkan iblis menguji iman Ayub. Sikap Allah terhadap orang benar dinyatakan dalam kitab Kebijaksanaan Salomo 3 ayat 4-5. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa sebentar,
Mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Putra Sirak 2 ayat 5, sebab emas diuji dalam api, tapi orang yang kepadanya Tuhan berkenan dalam kancah penghinaan. Nah, di sini ya kita bisa melihat ya. Nah, dalam surat ini, surat Rasul Paulus juga dikatakan demikian ya. Bergembiralah bila kamu menderita, seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan dan seterusnya. Maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian iman yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dari kisah Ayub kita belajar penderitaan memang tidak selalu merupakan hukuman atas dosa, tapi memurnikan iman manusia. Penderitaan tidak selalu merupakan tindakan disiplin dari Allah. Murid Yesus pernah bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan karena orang ini berdosa atau orang tuanya, tapi agar pekerjaan-pekerjaan Allah diperlihatkan di dalam dia." Ini kita bisa melihat ya. Nah, ini Ayub juga demikian ya. Kenapa Ayub dicobai? Ya, apakah dia melakukan dosa tertentu? Tidak. Tapi iblis meminta izin kepada Tuhan supaya mencobai Ayub. Dan Tuhan berfirman pada iblis, "Sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub, bahwa tidak ada seorang pun yang seperti dia di bumi ini, seorang yang tidak bercela dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Ketika kita menghadapi kesulitan, kita harus memeriksa diri kita sendiri untuk mengoreksi setiap perilaku atau pemikiran yang salah. Tapi ketika kita menderita, itu tidak selalu merupakan disiplin Tuhan. Jadi ketika orang lain menderita, kita tidak boleh cepat menyimpulkan, oh Tuhan sedang menghukum mereka karena berdosa. Sama seperti itu Yesus ketika bicara dengan para muridnya bahwa ada orang yang mati tertimpa menara itu, lalu Yesus mengatakan, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Nah, seperti itu. Jadi artinya kita tidak diajarkan misalnya melihat, oh ada bencana, ada tsunami, ada gempa, oh itu pusatnya orang-orang berdosa itu. Nah, kita nggak boleh ngomong kayak gitu, ya, karena tidak setiap kejadian ataupun bahkan penderitaan itu akibat hukuman. Nah, tapi bisa saja orang itu sakit keras, seperti contohlah Santa Teresa Lisieux yang sakit TBC, meninggal usia 24 tahun. Santa Faustina juga sakit yang sama, meninggal dalam usia muda. Apakah ia dihukum? Tidak. Tapi justru dalam sakitnya, saya kira jiwa orang kudus itu dimurnikan seperti emas yang dimurnikan dalam api. Ya, semakin murni, semakin Tuhan mencintainya. Bagaimana pembelajaran selain daripada hukuman itu tidak selalu berasal, penderitaan itu tidak selalu berasal dari hukuman Tuhan, tapi juga kita belajar dari Ayub bersikap tenang, ya, bersikap tenang. Dalam suatu hari Ayub kehilangan ternak rumahnya dan pelayannya. Yang terburuk ke-10 anaknya meninggal. Tidak ada yang bisa bersiap untuk bencana ini. Tapi perhatikan bagaimana Ayub merespons. Kemudian Ayub bangun dan merobek jubahnya dan mencukur kepalanya dan jatuh ke tanah dan menyembah. Dan Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa Ayub berserah kepada Tuhan. Dia tidak panik. Dia juga tidak menghujat Tuhan, tidak, bahkan tidak menyalahkan Tuhan, sama sekali tidak. Malah dia terpujilah nama Tuhan. Masih bisa memuji Tuhan dalam situasi yang sangat parah gitu, sangat sudah hancur-hancuran lah. Dalam semua ini Ayub tidak berbuat dosa atau menuduh Allah melakukan kesalahan. Ayub mengerti bahwa Tuhan adalah sumber berkat-Nya. Allah memiliki hak berdaulat untuk melimpahkan berkat pada siapapun yang dipilihnya. Allah juga memiliki otoritas yang sah
untuk menahan berkat dan membawa malapetaka pada siapapun yang dia pilih, yang dia murnikan. Mungkin kita harus belajar seperti Ayub. Kita perlu menerima dengan tenang dan tunduk pada kehendak Tuhan yang berdaulat. Ketika Tuhan memberkati kita, kita bersukacita dalam kerendahan hati. Ketika Dia membawa kita ke dalam penderitaan, kesengsaraan, kita percaya Tuhan dan memberkati Dia. Kita menegaskan Tuhan sebagai yang maha kuasa, bijaksana, dan baik. Ya, oke. Kita juga dapat mengungkapkan penderitaan kita melalui doa. Jadi doa itu sangat bagus kita mengungkapkannya seperti Ayub mengungkapkan penderitaannya. Dalam pasal 2, kita melihat penderitaan Ayub semakin intens, semakin meningkat. Tuhan mengizinkan setan untuk menyerang Ayub dengan kondisi penyakit kulit yang menjijikkan, yang sangat menyakitkan. Maka setan pergi dari hadapan Tuhan dan memukul Ayub dengan luka yang menjijikkan. Dari telapak kaki, tangan, ubun-ubun, kepalanya, semuanya. Dan dia mengambil sepotong tembikar yang pecah untuk mengikis luka-lukanya itu, dirinya sendiri saat dia duduk di atas abu. Jadi penderitaan Ayub itu tambah lama, tambah parah. Ya. Tuhan tidak segera memberikan bantuan, seolah-olah Tuhan diam. Iblis semakin luar biasa menyiksa dia. Seraya penderitaan Ayub makin parah. Ayub ya memang kadang dia juga bingung, ada keraguan merayap dalam hatinya. Dan dia merasa sendirian, tak berdaya. Seperti pria manapun, Ayub pun juga menjadi kecil hati juga. Saat panas datang, kita juga bisa berkecil hati. Jadi Ayub menanggapi sebagai berikut. Pertama, Ayub menolak semua godaan untuk mengutuk dan menyalahkan Tuhan. Apakah kita akan menerima yang baik dari Tuhan? Tidakkah kita akan menerima yang jahat? Dalam semua ini, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kedua, Ayub berseru kepada Tuhan dalam doa yang sedih. Ayub mengeluh pada Tuhan, doa-doa kesedihannya dicatat dalam pidato puitisnya di sisa buku kitab Ayub ini. Karena itu aku tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesedihan jiwaku. Aku akan mengeluh dalam kepahitan jiwaku. Iya benar. Ayub mengeluh. Ayub sedih. Ayub tidak tahan. Dan dia mengungkapkannya itu dalam doanya. Doa yang menyakitkan pada Tuhan bukanlah dosa atau tanda ketidakdewasaan. Ini adalah respon alami dari seorang anak yang mengandalkan Bapa surgawinya. Tuhan ingin kita berdoa kepadanya dalam ketergantungan dan kerendahan hati. Ya. Lalu, teman dan keluarga Ayub seolah-olah tidak mengerti ya akan kebutuhan terbesarnya. Ini juga kadang-kadang kita ini nggak dimengerti. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika sakit, keluarga kita pun kadang juga ya maklumlah, wajar ya. Mungkin mereka juga merasa kita repotkan, mereka merasa kamu itu nggak sembuh-sembuh, udahlah gitu. Atau gimana rasanya, kita tahulah gimana rasanya nggak dimengerti gitu ya, nggak dipahami begitu. Ini juga sama. Ayub pun juga tidak dimengerti, tidak dipahami. Bahkan istrinya pun juga mengatakan begini dalam Ayub 29, apakah kamu masih memegang teguh integritasmu, imanmu ya? Terkutuklah Allah dan matilah. Wah, istrinya sendiri ngomong kayak gitu. Lalu 3 teman Ayub juga gitu, gagal membantu Ayub. Salah satu temannya bernama Elifas memberitahu Ayub bahwa orang yang tidak bersalah itu tidak mungkin menderita. Pasti kamu salah, makanya kamu menderita. Itu kata temannya. Lalu kemudian temannya juga menyebut Ayub itu bodoh. Dan mendorong Ayub untuk tidak meremehkan disiplin Tuhan. Waduh, jadi Ayub harus segera bertobat, itu pasti ada salahnya ini. Gitu. Lalu ada lagi namanya Bildad, memberitahu Ayub bahwa Tuhan tidak menolak orang yang tidak bercacat. Dan Tuhan memadamkan terang orang jahat. Dia menuduh Ayub jahat dan tercela. Makanya kamu pasti punya kejahatan, pasti hidupmu itu enggak suci. Makanya dihukum. Teman-temannya ngomong kayak gitu. Ada lagi temannya namanya Sofar, memberitahu pada Ayub bahwa Ayub pantas mendapatkan yang lebih buruk dan orang jahat seperti dia akan menderita. Nah, jadi pokoknya 3 temannya, sahabatnya pun
sama sekali tidak menghibur Ayub, malah semakin istilahnya menjerumuskan, bukan menjerumuskan, menindas Ayub, menyalahkan Ayub, termasuk istrinya juga. Istri dan Ayub serta ketiga sahabatnya tidak membawa penghiburan. Nasihat mereka tidak membantu atau benar. Kata-kata mereka tidak memiliki dorongan dan harapan. Mereka mengecewakan Ayub ketika Ayub sangat membutuhkan mereka. Coba bayangkan. Kita ingat seperti Yesus ya di kayu salib. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kayu salib, para muridnya lari pontang-panting menyelamatkan diri. Semua orang yang dulu memuji-muji Yesus, semua orang yang disembuhkan Yesus, semuanya menjauh dari Yesus ketika ia disalib. Mungkin hanya 3 orang, yaitu Maria, ibu Yesus, murid yang dikasihi, dan Maria Magdalena yang berdiri di bawah kaki salib Tuhan. Tapi yang lain-lain pergi melarikan diri meninggalkan Yesus. Nah, Tuhan menggunakan ya penderitaan Ayub ini untuk mengajar kita. Dalam bab terakhir, Ayub merangkum apa yang dia pelajari tentang Tuhan dalam penderitaannya. Ayub menjawab Tuhan dan berkata, aku tahu bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada tujuanmu yang dapat digagalkan. Siapakah ini yang menyembunyikan nasihat tanpa pengetahuan? Oleh karena itu, aku telah mengucapkan apa yang tidak aku mengerti. Hal-hal yang terlalu ajaib bagiku yang tidak aku ketahui. Dengar dan aku akan berbicara. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahukannya kepadaku. Aku telah mendengar tentang engkau melalui pendengaran telinga, tapi sekarang mataku melihat engkau. Oleh karena itu aku memandang rendah diri sendiri dan bertobat dalam debu dan abu. Ayub menyadari kerendahan hatinya di mata Tuhan. Tuhan Maha Besar. Ia terlalu kecil untuk menyombongkan diri, bahkan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam dirinya. Dalam penderitaannya, Ayub tidak membesar-besarkan penderitaannya, tapi dia tetap merasa bahwa dia adalah kecil di mata Tuhan. Oleh karena kecil tak berdaya, yang dia lakukan hanyalah mohon ampun pada Tuhan. Dia hanya mampu meminta belas kasih Tuhan, meminta kerahiman Tuhan. Dari kisah Ayub kita pelajari kebenaran bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa melakukan segala sesuatu, karena dia memiliki kekuatan untuk menghapus penderitaan jika dia mau. Tuhan berdaulat, kehendaknya selalu tercapai, tidak ada tujuan Allah yang dapat digagalkan. Dia selalu memegang kendali, oleh karena itu penderitaan kita adalah bagian dari kedaulatan Tuhan. Tuhan itu Maha tahu, meskipun pengetahuan kita terbatas, Tuhan mengetahui segalanya. Dia tidak membutuhkan penasihat. Oleh karena itu dia sangat bijaksana, karena dia membiarkan penderitaan kita berlanjut. Oke ya, sudah ya ini ya. Oke. Ya, Tuhan itu apa namanya ini? Ya. Dia tidak membutuhkan manfaat dari kita, manfaat dari nasihat-nasihat kita. Tuhan itu membutuhkan dorongan untuk meningkatkan kasih karunia, rahmat, dan kasih-Nya. Namun kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Kita harus datang pada Tuhan dengan pertanyaan, kekhawatiran, dan kebutuhan kita. Tuhan itu dalam dirinya sudah penuh, ya, otonom, mandiri. Dia nggak perlu kita minta, kenapa Tuhan? Mengapa ini terjadi padaku? Kan sebaiknya kan nggak kayak gini gitu. Seolah-olah kita itu menuntun Tuhan, menasihati Tuhan, mau nego sama Tuhan. Tapi Tuhan itu nggak bisa didikte. Itulah artinya. Tuhan telah menyatakan dirinya. Allah telah memperkenalkan dirinya pada kita melalui ciptaannya, pemeliharaannya, dan wahyu khususnya. Oleh karena itu Tuhan menggunakan penderitaan untuk mengungkapkan lebih banyak tentang dirinya. Tuhan itu kudus, kita melihat kedudukan kita sebenarnya di hadapan Allah ketika memahami kekudusannya. Karena itu dia mengharapkan kita untuk datang kepadanya, ke hadapannya dalam kerendahan hati dan pertobatan. Oh ya, ya. Saya ambil karena ini kelompok kerahiman, maka saya mau bersharing tentang Santa Faustina, bagaimana ia memahami penderitaan. Saya baca sebelah kiri ya, saya terjemahkan. Penderitaan itu adalah rahmat yang terbesar, rahmat yang besar. Melalui penderitaan, jiwa menjadi seperti sang penyelamat.
Dalam penderitaan, kasih menjadi terkristalisasi, memancar, ya, menjadi bening. Semakin besar penderitaan, semakin murni cinta kasih. Santa Faustina menderita fisik dari penyakit mematikan seperti TBC dan mengalami sengsara Tuhan dalam tubuhnya. Dia juga mengalami kegelapan spiritual, melewati malam gelap jiwa. Dia menderita secara emosional karena seringkali para suster yang tinggal bersamanya tidak percaya bahwa dia sakit dan mengira dia menghindari pekerjaan. Dia menderita secara mental karena dia mengalami fenomena spiritual yang luar biasa, seperti penampakan Yesus, penampakan Bunda Maria, dan orang-orang kudus tertentu. Yesus sedang memerintahkan dia untuk menyebar luaskan devosi kerahiman ilahi ke seluruh dunia, tapi dia tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan itu. Dia meragukan dirinya sendiri, apakah dia sudah gila, atau dia benar-benar mengalami semua misteri spiritual besar selama periode 3 tahun. Jadi dia mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya yang merupakan salah satu ciri khas orang suci. Lalu pada suatu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Aku membutuhkan penderitaanmu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa." Lalu dia menanggapi, "Ya Yesus, kulakukan padaku seperti yang kau kehendaki. Aku tidak memiliki keberanian untuk meminta penderitaan yang lebih besar dari Tuhan Yesus, karena aku telah sangat menderita pada malam sebelumnya, sehingga aku tidak akan mampu menanggung setetes pun lebih dari apa yang Tuhan sendiri berikan kepadaku." Buku Harian 16:12. Ya, pada saat dia melakukan jam suci, ketika saya melakukan jam suci, penderitaan fisik saya semakin parah, sehingga saya tidak bisa berdoa. Ketika jam suci berakhir, maka ia mengeluh pada Tuhan bahwa saya sangat ingin membenamkan diri dalam sengsaranya yang menyedihkan, tapi penderitaan saya tidak memungkinkan saya untuk melakukannya. Kemudian Yesus berkata kepadaku, "Putriku, ketahuilah bahwa jika aku mengizinkan kamu merasakan dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang penderitaanku, itu adalah anugerah dariku. Tetapi ketika pikiranmu redup dan penderitaanmu luar biasa, barulah bahwa kamu mengambil bagian aktif dalam sengsaraku, dan aku menyesuaikanmu lebih penuh dengan diriku. Adalah tugasmu untuk menyerahkan dirimu pada kehendakku pada saat-saat seperti itu lebih daripada saat yang lain." Nah, jadi Tuhan sendiri menghendaki Faustina mengalami penderitaan itu dan mengerti tentang penderitaan Tuhan. Dia mengalaminya dan dia memahami penderitaan Tuhan. Oh, sorry, ya. Nah, ini juga ketika dia sedang sakit, ya, pada saat itu, setelah kaul pertama, ya, terlepas dari perawatan yang baik dan perhatian dari pimpinan saya dan upaya dokter, saya tidak merasa lebih baik atau lebih buruk. Komentar mulai sampai ke telingaku yang menyimpulkan bahwa saya berpura-pura sakit. Dengan itu penderitaanku berlipat ganda, dan ini berlangsung cukup lama. Suatu hari saya mengeluh pada Yesus bahwa saya menjadi beban bagi para suster. Yesus menjawab saya, "Kamu tidak hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa lain akan mendapat manfaat dari penderitaanmu. Penderitaanmu yang berkepanjangan akan memberi mereka terang dan kekuatan untuk menerima kehendakku." Sebelah kiri bahasa Inggrisnya, "Suffering is the greatest treasure on earth. It purifies the soul. In suffering we learn who our true friend is." Penderitaan adalah harta karun yang paling besar di bumi. Penderitaan memurnikan jiwa. Dalam penderitaan kita belajar siapa sahabat kita yang sejati. Oke, baik, demikian dari saya kembalikan pada teman moderator, silakan. Ya, terima kasih banyak, Romo Robi, luar biasa ya. Kita mendapatkan banyak hal. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya, mau langsung raise hand juga boleh.
atau mau tulis di chat? Malam Romo. Selamat malam. Bu Magda ya? Bu Magda. Oh iya Bu Magda, silakan. Saya mau tanya tentang Ayub. Apa saya nggak pernah baca atau lupa atau gimana? Ayub itu menderita kira-kira berapa bulan atau berapa tahun ya Romo ya? Maaf ya. Wah, ini yang pertanyaannya agak sulit ini. Ya, saya sering baca Ayub. Nah, kira-kira berapa lama, Bu? Saya sendiri tidak terfokus ke sana ya penderitaannya ya. Kira-kira bagaimana ini? Mungkin ada yang bisa bantu saya ini. Pertanyaannya letter luck gini. Kenapa Bu? Kenapa kok tanya begini? Kenapa bertanya tentang? Orangnya suka gitu Romo. Roh Kudus kasih tahu saya, coba tanya atau dalam pikiran saya gitu Romo. Saya minta maaf ya kalau gitu. Oh, nggak apa-apa Bu. Saya terus terang aja kalau itu saya nggak fokus ke sana. Saya fokus kepada isinya, kisahnya secara umum, general ya. Betul Romo. Saya juga seperti itu, sering kali baca. Ini baru aja di sini, makanya saya tanya sama. Iya. Ya mungkin. Ya. Mungkin nanti tugas Ibu ya, Bu Magda untuk membaca dari ayat 1 sampai selesai ya. Nanti kirimkan ke saya ya. Karena saya nggak baca satu persatu tentang itu nggak saya fokuskan, maaf. Jadi saya daripada berandai-andai saya nggak bilang saya tidak memfokuskan ke situ. Terima kasih. Ya. Baik, Romo, saya juga mau bertanya, Romo. Silakan Pak Gunawan. Ya, ini dalam cerita Ayub ini Tuhan sama iblis itu seolah-olah sahabat baik. Mungkin itu iblis kan sudah keliling bumi. Waktu tea time itu dia singgah di tempat Tuhan dan mereka bincang-bincang itu. Nah, maka dari situ kan Tuhan bilang, lihat hambaku Ayub. Iblis kan bilang, ya karena kamu berkati dia, makanya dia bisa menyembah terus kamu, hidup saleh. Coba kamu kasih penderitaan. Apa dia masih sanggup? Itulah makanya. Pertanyaan saya, kenapa sih kok Tuhan kayaknya bersahabat dengan iblis ya? Apa ini ngobrolnya? Ini bingung saya. Baik Pak, saya kira ya nggak bersahabat juga sih Pak. Tapi saya pikir itu kan kitab Ayub ini kan mau menggambarkan, sebenarnya penulisnya ini mau menggambarkan bahwa ada orang yang benar, orang yang tidak berdosa di hadapan Tuhan itu mengalami kesengsaraan. Pada zaman itu, pada 4.000 tahun yang lalu ya, kan perjanjian lama ya, itu nggak ada konsep seperti itu. Yang ada konsepnya ya seperti, ya mungkin kita tahu masyarakat ya, kalau orang benar, orang saleh, orang yang dekat sama Tuhan, itu nggak mungkin menderita gitu loh. Nggak mungkin dia menderita. Nah, kalau menderita pasti dia itu mungkin punya kesalahan, punya dosa, macam-macam. Nah seperti itu nggak pernah ada. Tapi di kitab Ayub ternyata kita temukan bahwa ternyata penderitaan itu, tadi saya bilang, tidak semua penderitaan itu adalah hukuman dari Tuhan. Tapi ada penderitaan yang harus dialami orang tertentu untuk memurnikan jiwanya. Jadi kalau soal mengenai iblis bersahabat, saya kira nggak bisa disimpulkan Pak. Apakah ada kata bahwa Tuhan itu bersekongkol dengan iblis? Ya enggak, saya kira. Justru Yesus saja mengalami pencobaan 40 hari 40 malam kan, padang gurun ya, dicobai dia mengubah batu menjadi roti ya kan, kemudian menjatuhkan diri dalam hubungan bait Allah, dan akan diberikan kekuasaan jika menyembah iblis, macam-macam gitu. Dari situ saja kita lihat, dari putra Allah saja kita melihat bahwa iblis itu justru ingin menyesatkan manusia menurut saya, dan juga menjadi rival bagi Allah sendiri. Rival itu lawan ya. Kan kita lihat kisah Adam dan Hawa, si iblis ular tua itu ya kan menyuruh Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan. Lalu mengatakan, kamu tidak akan mati,
matamu akan melihat bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, itu dia. Itulah iblis, ingin menjadi seperti Allah dengan segala cara, dengan ketidaktaatannya, dengan pemberontakannya, ya. Ingin menjadi seperti Allah. Saya kira sih nggak ada sih kata bersahabat di sana, Pak. Jadi terlalu jauh penafsirannya. Soalnya kok dari pembicaranya ini kan sama sahabat baru bisa. Oh, coba kau lihat hambamu. Ini kan sahabat sama musuh malah kita ngomong gitu kan. Kemudian ya begini, coba kamu kasih penderitaannya itu kan apa itu interaksi antara sesama. Sepertinya ya, sepertinya. Sepertinya mungkin ada hal-hal teologis di balik ini ya kita kurang tahu. Dan kita lucunya kan ketika setelah mengelilingi bumi, kok dia tidak istilahnya iblisnya kok nggak memberitakan sesuatu tentang apa hambanya yang baik gitu loh. Apakah begini kan iblis kan tujuannya menghancurkan kan. Kalau nggak membunuh, membinasakan, menyesatkan, pendusta, ya kan? Seperti itu. Pencuri ya. Nah, kemudian Tuhan kok tidak mendengar laporan seberapa hebat, seberapa berhasilnya mereka. Ternyata hambaku luput. Iblis nggak mampu menjamah dia. Karena berkat Tuhan sudah menutup, istilahnya tangan Tuhan, berkat tangan Tuhan yang memberkati itu berlaku untuk Ayub sekeluarga. Maka iblis dalam satu ayat saya baca itu, iblis ingin supaya tangan Tuhan ditarik, berkatnya itu dari dia. Dan ketika Tuhan menarik berkatnya, maka iblis bisa leluasa untuk melumpuhkan atau menghajar Ayub. Begitu. Ada dalam kitab itu ya. Saya pikir Tuhan justru begini, iblis tidak akan menaruh perhatian pada orang benar. Benar. Karena kan dia tidak akan bisa menjamah. Karena tangan Tuhan memberkati keluarga itu. Tapi Tuhan sendiri yang menyinggung pertama kali kan, tidakkah kau lihat Ayub? Nah itu loh. Bukan iblis loh yang melaporkan itu. Tuhan pengen, berarti saya pikir Tuhan ini punya kehendak untuk memurnikan jiwa orang, ya, jiwa manusia, jiwa Ayub. Betulkah dia itu murni? Betulkah dia itu hamba yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh yang setia ketika dia menderita? Yesus pun juga mengalami yang sama dalam penderitaannya itu. Kenapa Tuhan kok tidak turun tangan menyelamatkan dia? Tunjukkan kuasamu, kan gitu kita. Ya kan orang benar, malah doanya itu kan kuat. Tunjukkan kuasamu Tuhan gitu. Kan maunya kan gitu. Tapi ternyata bukan itu. Itu kan pikiran manusia. Tapi Tuhan punya pemikiran yang lain. Yaitu memurnikan, melihat seberapa tulus, seberapa murni jiwa hambaku ini. Gitu. Ya memang agak sadis ya, sampai segitunya gitu ya. Tapi ya itulah cara Tuhan yang sama sekali kita nggak mengerti, nggak bisa memahami kenapa Tuhan membiarkan seolah diam aja. Gitu. Baru endingnya bahwa Ayub menerima kembali berlipat-lipat atas semua kehilangan dan semuanya dalam kisah Ayub ya. Ya. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih ya Romo ya. Terima kasih Pak Gun. Ada lagi yang ingin bertanya? Bisa langsung di unmute. Kalau belum saya enggak. Ya. Ada Meti ya, Bu Meti mau bertanya? Saya boleh bertanya sama Romo. Selamat malam Romo. Malam Bu. Saya tadi mendengar pembukaan awal Romo tadi adalah dari moderatornya MCI. Iya. Tapi di samping moderator MCI itu juga ada delegatus TOC Jakarta ya. Apakah betul? Oh, bukan. Maaf. Saya bukan delegatus TOC. Delegatus TOC-nya kalau tidak salah untuk paroki MBK itu Maria Bunda Karma mungkin loh ya, Romo Allen ya.
Oh iya, Romo Alen. Kalau di Meruya itu Romo apa Devanto mungkin ya? Ya, Romo Devanto. Iya, betul. Iya, jadi terima kasih Romo. Selamat malam. Baik. Sama-sama Bu, makasih. Ya, terima kasih Bu Meti. Ada lagi yang ingin bertanya? Suster, mungkin? Oke, kalau belum, saya jadi ingin bertanya, Romo. Oh iya, Bu Sylvia, silakan. Romo, tadi ada beberapa sih sebenarnya yang saya kepikiran gitu. Jadi menurut Romo itu, manusia itu dicobai iblis itu karena seizin Tuhan, bukan? Ya, baik. Jadi itu memang kita butuh discernment ya Bu ya. Apa discernment itu pembedaan roh istilahnya ya. Jadi penderitaan tadi tidak selalu hukuman dari Tuhan. Tapi ada juga penderitaan itu adalah misalnya semacam peringatan dari Tuhan. Seperti yang Pak Adam dan Hawa dan kitab Tobit tadi dan sebagainya itu tadi mengisahkan begitu. Nah, ketika Ayub ini berbeda, bahwa Tuhan punya rencana ya, bahwa Tuhan memurnikan jiwa. Jadi kita bisa lihat banyak tokoh orang kudus lah, baik itu yang jadi martir maupun yang tidak meninggal sebagai martir ya, yang pada umumnya akhir hidupnya sangat menderita, bisa dibilang. Santa Bernadette Subiru yang mendapatkan penampakan dari Bunda Maria di Lourdes itu juga dia menderita sakit kanker lutut kalau tidak salah. Teresia Lisieux juga sakit TBC berat. Santa Faustina juga. Kemudian mungkin Santo Franciscus saya dengar juga Franciscus Assisi karena kusta, dan banyak lagi santo-santo lain yang menderita karena sakit misalnya ya. Nah, dari situ perspektifnya macam-macam. Ketika mereka mengalami penderitaan sakit seperti itu, kita tahu bahwa dalam buku diarinya mereka percaya itu adalah kehendak Tuhan. Santa Teresia dari Lisieux bilang, mati muda itu dia tidak menginginkan mati muda, tapi kalau ini Tuhan menghendaki dia harus mati muda, maka dia bersukacita kalau itu adalah kehendak Tuhan. Jadi dia tidak menuntut bahwa ingin memperpanjang hidupnya demi kemauannya, tetapi kalau itu bukan kehendak Tuhan, dia tidak mau. Maka dari itu memang saya kira ya kita juga harus berdoa dulu ya. Kalau kita mengalami kehilangan, penderitaan, mari kita berdoa pada Tuhan dulu. Mari kita berdoa dengan perlahan, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu. Ya. Ketika kita berdoa jadilah kehendak, kita berhenti dulu di kalimat itu. Lalu kita tanya pada diri kita sendiri, Tuhan, apakah ini kehendak-Mu yang harus aku jalani? Tuhan, apakah apa yang Kau mau daripadaku dengan kejadian ini misalnya, kejadian yang menyakitkan ini? Jadi kita diajak berefleksi, kita berdoa. Tapi tadi bersikap tenang, tapi juga dia menyampaikan keluh kesahnya, sakitnya yang tidak tertahankan kepada Tuhan. Kita jangan kita mungkin nggak perlu pura-pura kayak kuat, aku tegar, aku nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa, tapi di kamar nangis gitu. Ya, kita harus ngakuin saya sedang sedih gitu, saya sedang nggak kuat, saya pokoknya sedang ini satu fase-fase yang berat untuk saya. Ungkapkan saja. Saya kira teman saudara yang baik pasti nggak akan mengatakan kamu bertobat gitu, nggak mungkin. Maksudnya ya, kayak bantu doa ya, yang kuat ya, yang sabar, pasrah sama Tuhan. Pokoknya kita cari cara bagaimana supaya kamu menjadi lebih baik lagi, kita atasi bersama. Gitu. Pastinya gitu ya kan. Jadi jangan diumpetin, tapi ungkapkan itu.
baik melalui doa, malah juga melalui orang-orang yang kita percaya, supaya mereka bisa berempati, bisa membantu sedikit meringankan beban kita, begitu. Jadi oke, kalau itu memang kehendak Tuhan untuk dimurnikan, aku siap, saya siap Tuhan, gitu. Katakan seperti Bunda Maria, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, gitu. Kalau ini datang, kalaupun sekalipun itu datang dari Tuhan, bukan dari Tuhan, maksudnya seperti Ayub ya, itu penderitaan itu datang dari si iblis, tetap kita juga harus mengatakan pada Tuhan, Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, karena tidak ada kuasa manapun yang bisa memisahkan aku daripada-Mu. Ada seorang Romo yang bersharing dengan fraternya, ditanya gini kan, kalau nggak salah ini ceritanya, jadi Romo, kok kita ini orang benar, kita ini orang Kristen berusaha hidup baik, terus nasib kita itu ditindas, bahkan ada juga yang dibunuh karena iman. Terus berarti kita ini udah berbuat baik masih kalah gitu loh. Matinya pun mengenaskan misalnya begitu ya. Berarti kita ini kalah dong, berarti kita ini kayak sia-sia dong gitu katanya. Lalu Romo itu dengan menjawab begini, Frater, boleh aja orang itu sakit terus mati seolah-olah doanya nggak dijawab. Boleh aja orang itu kecelakaan mati, boleh aja orang itu dibunuh, tapi pelakunya bebas misalnya ya. Boleh aja kelihatannya kalah, memang secara dunia kita kalah, tapi secara akhirat ya, kita dimenangkan oleh Tuhan. Karena tidak ada kuasa yang bisa membunuh jiwa selain Tuhan, bukan? Manusia bisa, atau penyakit atau setan bisa membunuh jiwa kita di dunia, tapi tidak berkuasa atas jiwa kita di kehidupan yang akan datang. Jadi kita percaya bahwa orang-orang yang menderita itu sekalipun sepertinya doanya nggak dijawab, sepertinya kok akhirnya dia mati dan sebagainya, dia tidak kalah, dia tidak kehilangan apapun. Justru ia menyelamatkan nyawanya. Kan Yesus mengatakan barang siapa menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan. Tapi ia barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan jiwanya untuk hidup yang kekal. Itu. Kira-kira bagaimana bisa membantu Bu Sylvia? Ya, bisa. Romo, ada satu lagi aku tanya. Kan tadi Romo di awal ngomong penderitaan itu adalah kodrat manusia ya. Iya, betul. Ya, tapi kan banyak manusia itu, banyak orang itu menolak menderita ya. Iya, betul memang. Ya, jadi malah marah gitu. Kalau menderita itu malah marah, malah protes, malah jadi apa ya, mutung sama Tuhan. Nah, tapi sementara saya lihat itu kehidupan seorang Santo Santa yang belum jadi santo ya waktu itu, yaitu begitu menginginkan menderita, malah betul. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita itu bisa merangkul penderitaan itu, gitu. Karena kan masih banyak orang yang kok aku menderita sih, kenapa nggak dia, kenapa aku, gitu ya. Iya, benar. Bagi sebanyak orang kan melihat hidup itu harusnya bahagia, bukan menderita, gitu kan. Betul. Kenapa harus menderita? Nah, itu kan masih banyak dalam pertanyaan orang, gitu. Padahal kalau tadi Romo bilang penderitaan itu adalah kodrat, mau nggak mau. Coba bagaimana Romo menjelaskannya? Iya, baik. Terima kasih Bu Sylvie. Jadi saya mau katakan bahwa tidak mungkin orang hidup tidak menderita gitu aja. Jadi baik saya akan katakan tadi, bahkan ketika kita dalam kandungan ibu aja, kita pun sebenarnya menderita. Mungkin kita karena bayi ya, banyak pengen keluar nendang-nendang, kok sesak sih di sini. Seandainya janin bisa ngomong itu, di sini gelap, di sini sesak, gitu macam-macam, lapar, macam-macam. Bahkan ketika dia dilahirkan juga menderita, menangis kesakitan, tali pusarnya dipisahkan dari
rahim ibunya. Dia harus mencoba menyesuaikan diri dengan bernapas dengan hidung, makan dari mulut. Itu aja udah menderita. Tambah lagi ketika tambah besar, belajar, jatuh, bangun. Tambah besar lagi dibenci temannya, dibully, macam-macam. Tambah besar lagi berkeluarga, menghadapi anak-anak, menghadapi istri, mertua, macam-macam. Tambah tua dia melemah, sakit-sakitan, macam-macam. Nah, ya kan, itu udah tidak terelakkan, betul, itu nggak terelak. Jadi karena tidak terelakkan itu, maka manusia memiliki semacam denial gitu, menyangkal. Aku nggak mau ini, aku maunya happy, aku maunya menderita, maunya seneng-seneng, maunya itu aman-aman gitu, ya kan? Ya, itu natural, itu alami. Orang yang nggak beragama pun juga seperti itu cara berpikirnya gitu. Ya maunya kita itu hidup sekali happy gitu, nggak ada sakit, nggak ada penderitaan, nggak ada kehilangan, macam-macam. Ya, nah, tapi justru itu penderitaan itu tadi bisa mendewasakan orang. Orang tahu rasanya dikhianati, bisa dikhianati suami, dikhianati pacar, dikhianati teman, sahabat gitu. Jadi dia belajar. Oh, ternyata kalau aku mengandalkan manusia, pasti aku kecewa. Tapi ketika aku mengandalkan Tuhan, Tuhan nggak pernah mengkhianati aku. Tuhan nggak pernah meninggalkan aku. Tuhan setia sampai akhir hidupku. Ya kan? Seperti itu. Jadi kita belajar. Ternyata kita jangan mengandalkan manusia. Kehilangan harta juga sama, kehilangan anak, siapapun mungkin juga. Pasti kita juga akhirnya belajar sesuatu dari situ. Kita berusaha menjadi dewasa dan kuat. Ya kan? Penderitaan itu kalau kita memaknainya dengan benar, kita tambah kuat, tambah dewasa. Tapi kalau kita masih childish nggak dewasa, ya seperti anak-anak itu kan dicubit sedikit ngamuk, marah, nangis. Tapi kalau kita udah gede, kita dicubit, kan kita kan nggak langsung marah. Kenapa kamu kan nyubit aku? Malah kita senyum. Kenapa kamu cubit aku? Gitu. Aku gemesin ya, gitu. Kita jawabnya lain reaksinya. Ketika kalau kita anak-anak dicubit, kita pasti marah, nangis ya toh. Tapi kalau kita udah tambah tua, dicubit orang mungkin, maaf Bu, kenapa kok jubit saya, gemes ya sama saya ya, gitu. Jawaban kita kan lain, reaksi kita. Berarti kita udah dewasa gitu. Sama dengan penderitaan itu. Kalau kita masih cara pikirnya childish ya, kekanak-kanakan, ya kita akan menanggapinya seperti anak-anak. Reaktif, nyalain sono, nyalain sini, nyalain Tuhan, yang nggak ada hubungannya dengan penderitaannya. Atau jangan-jangan penderitaannya itu ya mungkin kesalahannya dia sendiri gitu. Dulu waktu mudanya makannya sembrono, nggak dijaga dietnya, ya toh, makan sana makan sini misalnya, ya kan? Mungkin dia nggak hati-hati sehingga ketularan, nggak pakai masker atau nggak vaksin macam-macam, akhirnya kena misalnya, macam-macam, ya. Jadi memang kembali ke penderitaan itu harus pertama mau nggak mau harus diterima dulu, baru kemudian kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Ya, kalau kita nggak kuat, persembahkan pada Tuhan. Nah, kalau kita kuat, ya kita hadapin. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam penderitaan itu. Tuhan nggak meninggalkan kita. Dan yang penting adalah kita tidak kehilangan jiwa kita. Artinya sampai akhir, baik hidup maupun mati, kita tetap milik Tuhan, gitu ya. Gitu, Bu Sylvia. Ya, terima kasih, Romo Robi. Baik. Ayo, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, mumpung masih ada waktu. Saya mau bertanya, boleh? Ayo silakan. Boleh, silakan. Siapa ini? Bu Julianingsih. Oh iya. Malam Romo. Malam Bu, silakan. Penderitaan itu memang kodrat kita sebagai manusia. Bagaimana dengan permohonan-permohonan dalam doa kita? Kita minta dibebaskan dari sakit ini, sakit itu, dari kesulitan ini, kesulitan itu. Itu sebetulnya boleh nggak minta-minta begitu? Karena itu memang sudah kodrat kita untuk sebagai manusia. Ya. Jadi seperti Tuhan Yesus ya, karena kodratnya dua dia ya, ilahi dan manusiawi ya kan.
Sebagai manusia dia mengalami sepenuhnya sakit, penderitaan yang dialami manusia itu dia alami karena kodratnya manusia. Satu sisi dia juga kodratnya Allah ya. Oke, dalam kodratnya tadi saya penjabaran saya tadi kalau masih diingat bahwa Ayub tadi ya, kisah tokoh Ayub tadi ya, bahwa Ayub pertama bersikap tenang menghadapi penyakit itu, menghadapi kehilangan itu, menghadapi semua kejahatan yang dilakukan oleh iblis atau setan terhadap dia. Dia tenang. Dan yang kedua dia menyampaikan penderitaan itu melalui doanya. Keluh kesahnya. Apakah kita tidak boleh berdoa? Ya justru harus berdoa. Tapi doanya jangan formal gitu loh. Doanya seperti Ayub aja. Seperti Ayub itu seperti mengeluh sama orang tuanya. Oh Bapak, oh Bapak, kenapa anakmu ini sangat menderita? Aku sangat menderita ya Bapak. Saat ini aku ngalami begini, rasa sakit di sini. Aku ngalami kekecewaan, ngalami kegagalan. Ungkapkan aja. Ya doa itu jangan terlalu kaku ya. Doa sampaikan aja. Kalau Anda doa pribadi itu sampaikan seperti Anda namanya curhat sama bapamu, sama orang yang kamu sayang. Seperti itu. Oke, ada rumusan doa-doa macam-macam, ada. Iya, silakan itu mau diikuti, tapi saya kira lebih menyentuh kalau hati yang berbicara daripada rumusan-rumusan doa. Beda loh. Hati yang berbicara dengan mulut yang berbicara itu beda. Mulut berbicara karena itu tulisan teks kita baca, mau nggak mau kita baca. Tapi apakah pikiran kita selaras dengan teks itu? Apakah mendukung hati kita? Kalau hati keluar dari hati, itu jauh lebih lebih baik sih, menurut lebih baik. Tuhan, makanya dikatakan Tuhan tidak melihat apanya yang di luar, tapi Tuhan melihat hati, ya kan? Dia tidak melihat apa yang ada di luar, penampilan atau apa, pakaian macam-macam enggak, tapi melihat hati. Di mana kita mempersembahkan itu dari hati yang paling dalam. Ya kita mudah-mudahan Tuhan berbelas kasih gitu. Tuhan berbelas, dan banyak kisah penyembuhan-penyembuhan yang dialami orang-orang awam melalui perantaraan orang-orang kudus, melalui novena 3 Salam Maria, melalui ziarah, melalui doa-doa penyembuhan, macam-macam. Jadi saya kira itu tadi boleh, kita tidak dilarang, kita justru harus mengungkapkan doa kita itu dari hati kita sedalam-dalamnya. Ya, itu jawaban saya ya Bu. Terima kasih. Ya, Romo, jadi tidak boleh misalnya minta disembuhkan, tapi kita cuma mengungkapkan bahwa kita merasa sakit, merasa susah, tapi nggak boleh minta misalnya saya sakit ini, saya minta kesembuhan dong Tuhan. Saya tidak tahan menderita ini gitu. Iya. Oke. Boleh, saya katakan boleh karena dalam Injil ya. Tadi kita nggak bisa berpaut dalam Ayub aja ya. Kalau dalam konteks Ayub, kalau kita mau mengikuti Ayub nggak minta kesembuhan itu. Ayub hanya berkeluh kesah. Menyadari dia itu kecil, menyadari dia itu Allah itu maha besar, Allah itu berhak melakukan apa saja atas dia. Dia ikhlas istilahnya. Tapi kalau dalam Injil kita lihat ya, ada banyak orang buta, orang lumpuh berseru, Yesus kasihanilah aku. Yesus sembuhkanlah. Yesus mengatakan, apa yang kau minta dariku? Agar mataku bisa melihat. Itu kan permintaan doa. Doa manusia kepada Tuhan. Nanti kalau kita mengikuti Injil, sangat dianjurkan seperti orang buta yang berseru, Yesus kasihanilah aku. Atau seperti orang lumpuh. Ya. Halo? Masih mengikuti saya? Ya, lanjut Romo tadi baca. Ya, begitu ya. Jadi justru boleh, karena kalau kita melihat Injil, banyak orang-orang yang sakit, lumpuh, buta, dan seterusnya,
minta disembuhkan oleh Yesus, dan itu artinya doa permohonan supaya dia dipulihkan, dan Yesus mengatakan aku mau, jadilah sembuh. Ya, nah, itu boleh ya, jawabannya jelas ya kalau dalam Injil ya. Oke, nah, terima kasih Romo. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bu Julianingsih, semoga jelas ya. Sepertinya tadi pertanyaan yang terakhir, karena sudah hampir jam 9, jadi untuk tanya jawab kami sudahi ya, Romo ya. Ya, baik. Apa ada satu statement yang Romo mau sampaikan sebelum masuk pengumuman? Ya, baik. Marilah kita belajar dari Ayub, yang adalah orang benar, orang yang tidak bersalah di hadapan Tuhan, tapi dia menerima penderitaannya dengan tenang, dan dia tetap memuji Tuhan, dan dia justru memuliakan Tuhan, semakin memuliakan Tuhan dalam penderitaannya, dan kemudian dia menunggu kemudian bahwa Tuhan melipat gandakan apa yang hilang dari dirinya, menyembuhkan dan memberikan 10 kali lipat keluarga, harta, dan semuanya. Demikian juga dari ajaran Injil Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa orang-orang datang kepada Yesus minta disembuhkan, dan Tuhan berkehendak menyembuhkan orang-orang yang menderita segala penyakit, menderita ketidakadilan, menderita segala macam penindasan, baik yang dilakukan oleh agama maupun masyarakat. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Ia datang bukan untuk orang yang sehat, tetapi untuk orang-orang yang butuh untuk disembuhkan atau orang sakit. Demikian dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Itulah penutup dari Pastor Robertus Robi Setiawan. Oke, terima kasih banyak. Sangat menarik mengenai penderitaan, dan kita juga semakin banyak dapat bagaimana menyikapi hidup kita ini ya. Baik, silakan Pak Gun, saya serahkan Pak Gun untuk pengumuman.